Okay, let's start today's Dhamma class. Recite the Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Good evening and welcome to Dhamma class. Today is the last day of our Samyutta Nikaya study class. Ya, jadi selamat datang semuanya, selamat datang kembali di kelas terakhir kita ya di dalam pembahasan Samyutta Nikaya. Okay, in today's class, we will continue reading Bojjhanga Samyutta, number 6 chapter, Sakacawaka, discussion. Hmm. Jadi hari ini kita akan masuk ke lanjutkan pembelajaran kita ke Wagga ke-6 ya dari Bojjhanga Samyutta ini bernama Wagga tentang diskusi ataupun Sakacawagga. And the first Sutta is Ahara Sutta. Ahara is a nutriment. So before also we have studied about the nutriment and denourishment of these 5 mental hindrances and 7 factors of enlightenment, Nivarana and Bojjhanga. Hmm. Jadi sutta pertama di Wagga ini adalah Ahara Sutta ya. Ini adalah sutta tentang makanan ataupun nutrisi. Jadi seperti sebelumnya kita sempat membahas suatu sutta yang membahas tentang apa yang menjadi makanan ataupun apa yang akan mengakibatkan lemahnya rintangan batin ataupun 7 bojjhanga ini. So in the unwholesome side, the 5 mental hindrances, and wholesome side, the Bojjhanga, all of them are arising and increasing due to their nutriment, and also not arising and decreasing due to the denourishment. Hmm. Jadi di sini ada pembahasannya terhadap dua sisi ya. Sisi yang negatif itu adalah 5 rintangan batin, apa yang menjadi makanannya dan apa yang akan melemahkannya. Dan juga di sisi yang baiknya adalah 7 faktor pencerahan ini, apa yang menjadi makanannya dan apa yang menjadi sebab lemahnya gitu ya. Jadi di sini yang perlu dicatat adalah eh, munculnya atau melemahnya 7 bojjhanga ataupun 5 niwarana ini adalah dia itu dikarenakan oleh suatu faktor tertentu yaitu makanan. Okay, so in the previous Sutta, we have already learned the sensual desire is nourishment is the sign of beautiful subhanimitta and internal internal condition is careless attention, ayoniso manasikara. Hmm. Jadi di sini ada sebab untuk muncul dan berkembangnya hal yang baik dan juga ada sebab untuk muncul dan melemahnya hal yang buruk. Gitu. Jadi di sini untuk rintangan batin yang pertama yaitu nafsu indrawi, faktor eksternal yang menyebabkan munculnya nafsu indrawi ini adalah pertanda ataupun hal-hal yang menyenangkan yang menyebabkan munculnya nafsu. Sementara faktor internal yang menyebabkan meningkatnya 5 rintangan batin nafsu indrawi ini adalah ayoniso manasikara ataupun perenungan yang tidak bijaksana. Okay, and for the evil, second nivarana is the sign of repulsiveness and the careless attention. Hmm. Sementara untuk rintangan batin yang kedua ataupun niat buruk ini faktor internal yang menyebabkan munculnya niat buruk adalah ayonisme manasikara ataupun perhatian yang tidak bijaksana. Sementara faktor eksternalnya adalah gambaran yang membuat kita kesal, gambaran yang mengesalkan. And for the Tinamida, the discontent, lethargy, lazy stretching, drowsiness after me, sluggishness of mind. So these lazy state of physical and mentalities together with careless attention are the nourishment for sloth and torpor. Hmm. Lalu untuk rintangan batin yang ketiga yaitu kelambanan dan kemalasan, ini adalah faktor
eksternal yang menyebabkan bisa munculnya kelambanan dan kemalasan adalah ada lima ya. Itu adalah ketidakpuasan, lalu apa badan yang apa ya yang bergerak setelah makan ataupun lesu setelah makan ataupun kemalasan ataupun kantuk setelah makan dan juga kelembaban pikiran. Ini adalah faktor eksternalnya. Sementara faktor internalnya adalah sama Ayoniso Manasikara ya, yaitu uh, perenungan yang tidak bijaksana yang diarahkan berulang-ulang kepada lima faktor eksternal tersebut. And the unsettledness of mind is for uh, restlessness and remorse, Udaja Guguja, and simply the basis for doubt is for Vichikicha. Hmm. Hmm. Dan lalu untuk rintangan batin yang keempat yaitu adalah kegelisahan dan penyesalan. Ini adalah faktor eksternalnya adalah pikiran yang kacau ataupun ya, pikiran yang tidak tenang ya. Jadi faktor internalnya tetap sama yaitu perhatian yang tidak bijaksana. Sementara untuk panca niwarana yang kelima ataupun ini adalah wicikica ya keraguan-raguan. Ini yang menjadi faktor internalnya adalah suatu hal yang membuat kita ragu-ragu. Lalu faktor internalnya adalah sama pikiran yang tidak bijaksana yang diarahkan berulang-ulang kepada hal tersebut. Okay, so for enlightenment pattern, also for Pali Canon, we have already learned the basics. So basis for enlightenment feather, this is just brief explanation in the Pali Canon itself. Ya, lalu kita selanjutnya belajar tentang makanan bagi faktor-faktor pencerahan ya. Jadi di dalam kanon Pali itu sebenarnya hanya dijelaskan secara singkat ya, apa yang menjadi landasan bagi munculnya tujuh faktor pencerahan ini. And for other condition, so the commentary explain more other nutriment or other condition um, for the mindfulness enlightenment feathers. Number one is mindfulness and clear comprehension in all activities. So one who trying to be mindful, and then the mindfulness arise. The previous mindfulness support this and the mindfulness to arise later and increase the level of mindfulness to reach to the enlightenment feather. Not just a regular mindfulness, is increasing the power toward the enlightenment feathers. Ya, jadi di dalam kitab komentar ada penjelasan tambahan ya tentang empat kondisi lain yang bisa menyebabkan munculnya ataupun berkembangnya faktor-faktor pencerahan ini. Yang pertama adalah uh, perhatian dan juga perhatian bijaksana ya, kesadaran dan perhatian bijaksana di dalam segala jenis aktivitas yang kita lakukan. Jadi maksudnya adalah ketika kita makin melatih perhatian dan kesadaran bijaksana di dalam setiap latihan kita, di setiap kegiatan kita, maka itu akan menjadi seperti bola salju. Jadi perhatian yang kita kembangkan sebelumnya ini akan memperkuat perhatian yang kita latih selanjutnya gitu. Jadi dari jenis perhatian ataupun kesadaran yang tadinya biasa-biasa saja, ketika dilatih terus-menerus, ini akan menjadi bola salju, menjadi matang pada sempurnanya tujuh faktor pencerahan. And clear comprehension, this is the acknowledgement or awareness uh, to awareness with the insight on the physical activities of daily life. So, for example, going Lalu forward, di sini tadi kan ada perhatian dan kesadaran bijaksana ya. Tadi sebenarnya ternyata penjelasan itu tentang untuk perhatian saja. Sementara sekarang saya sudah menjelaskan tentang yang disebut sebagai perhatian bijaksana ataupun sampajanya. Sini artinya adalah lebih karena kita mengetahui secara terus-menerus, secara jelas aktivitas yang kita lakukan, entah dalam postur apapun atau dalam kegiatan apapun. okay, then number two is avoiding unmindful people, and number three, associating with mindful people. This is the having exposure from the surrounding people. Hmm. Lalu kondisi yang kedua dan yang ketiga yang dijelaskan di dalam kitab komentar tentang hal yang mendukung munculnya dan berkembangnya tujuh faktor pencerahan adalah yang kedua adalah menghindari orang-orang yang tidak 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 waspada. Lalu yang ketiga adalah kita bergaul ataupun berkumpul dengan orang-orang yang melatih kesadaran ataupun kewaspadaan ini. Jadi maksudnya ini adalah kita bisa mendapatkan manfaat ataupun keburukan dari dengan siapa kita bergaul. And the last one, right resolution.
This feather will be found in most of the enlightenment feathers as the condition. So we should understand that w- one wish to accomplish mindfulness. So his intention, his resolution, determination should be eh, to the state of mindful. So I must be a person, such kind of person with mindfulness. My mindfulness must be stronger and stronger. I will practice the mindfulness daily in every day like this. So for such kind of resolution, slant, slope, and incline. So what I have said, so mental inclination, very important factor. So if you want to accomplish any a, a valuable task, and you need such kind of resolution in any case. Lalu penjelasan keempat yang dijelaskan di kitab komentar adalah tekad yang kuat ya, tekad yang benar, resolusi ataupun aspirasi yang benar. Gitu. Jadi maksudnya adalah di sini saya mengatakan bahwa tekad ataupun aspirasi yang benar ini sebelumnya juga sempat dijelaskan adalah sebagai prasyarat bagi matangnya tujuh faktor pencerahan ini. Gitu. Jadi maksudnya sebelum kita berlatih mengembangkan tujuh faktor pencerahan ini, kita harus sudah memiliki yang namanya tekad yang kuat untuk melatih tujuh faktor pencerahan ini. Misalkan kita dengan tekad kita bertekad bahwa saya harus menjaga kesadaran saya setiap hari. Saya harus setiap hari kesadaran saya itu harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saya akan melatih diri saya berkomitmen untuk melatih kesadaran ini setiap hari gitu. Jadi dengan tekad yang kuat seperti ini, pikiran kita itu akan menjadi condong, menjadi mengarah dan condong ke arah nibbana gitu ya. Jadi saya udah mengatakan tekad yang kuat seperti ini sangat penting ya, khususnya untuk berlatih satipatthana atau tujuh faktor pencerahan ataupun dalam kita mencapai apapun dalam hidup kita ini. Untuk mencapai sesuatu yang penting itu diperlukan tekad yang kuat. And the second factor, the discrimination of state, arise through the discriminating of the Dhamma, such as wholesome and unwholesome, etc., with the careful attention. Hmm. Jadi tadi syarat bagi munculnya faktor pencerahan perhatian juga faktor internalnya adalah perhatian yang bijaksana ya. Lalu untuk faktor pencerahan yang kedua, dhamma wicaya ataupun pembedaan kondisi-kondisi analisis dhamma, ini faktor eksternal yang menjadi kondisi bagi munculnya faktor pencerahan ini adalah pembedaan dari kondisi mana yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang tercela, yang tidak tercela, yang hina dan yang mulia, yang gelap dan yang cerah dan sebagainya gitu ya. Dan juga disertai faktor internal itu adalah perhatian bijaksana. Then the commentary give the seven other conditions for the arising and increasing of the discrimination of state that refers to the banya. So you have to remember that. So one who want to develop the discriminating power of banya or inside knowledge is should um, trying to interrogate about the meaning of aggregate elements, sense space, or nowhere truth, whatever. Uh, the analyze of Dhamma, you should try to interrogate on that. Lalu di dalam kitab komentar ada ditambahkan tujuh lagi ya, tujuh lagi kondisi ataupun tujuh lagi faktor yang bisa membantu untuk mengembangkan faktor pencerahan analisis analisis dhamma ini gitu ya. Jadi di sini analisis dhamma disebut juga sebagai panya ataupun kebijaksanaan ya, ataupun vipassana nyana. Jadi bagi orang yang ingin mengembangkan kebijaksanaannya, pertama dia harus melakukan yang namanya interogasi. Interogasi ini maksudnya mungkin bertanya lebih lanjut ya, bertanya lebih lanjut tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan misalkan empat agregat, lima agregat ataupun elemen-elemen ataupun landasan kontak ataupun empat kebenaran mulia ataupun jalan mulia berunsur delapan atau apapun itu. Jadi kita perlu bertanya lebih lanjut agar faktor pencerahan analisis dhamma ini bisa berkembang dalam diri kita. And also personal cleanness and balance in the faculty. I have been talking this before in previous class. So faculties, five faculty, Satta and Panya should be in balance, and Viriya and Samadhi should be in balance. Samadhi, sorry, uh, Saddha and Panya, Viriya and Samadhi, mindfulness is always helpful.
So five faculties should be in balance. Hmm. Lalu yang kedua yang dijelaskan di dalam kita komentar adalah kebersihan pribadi ya. Jadi kebersihan pribadi itu juga penting untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah menyeimbangkan daya indria kita, daya pengendali kita ya, yaitu kemarin saya sudah sempat bahas sedikit, yaitu tentang sadha dan panya, tentang keyakinan dan kebijaksanaan ini harus seimbang, tentang wirya dan samadhi, tentang usaha dan ketenangan ini harus seimbang, dan juga yang terakhir sati. Kalau sati atau perhatian ini kapanpun boleh dikembangkan. Jadi dia boleh dikembangkan kapan saja. And four is interesting, reflecting on the sphere of deep knowledge. I mean, something need to use the power of inside knowledge. Uh, it become the deeper level or analytical of Dhamma. So if you just interested in something very easy, always easy, so you are uh, discrimination, habitual discrimination habit will not be extended to the other subject. So you need to learn more and more what are the aggregates, how they are analyzed, how we can analyze more and more. So that will give you the power of discrimination inside knowledge. Lalu faktor keempat yang dijelaskan di kitab komentar untuk mengembangkan kebijaksanaan kita ataupun analisis dhamma kita adalah untuk lebih sering merenungkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam, yang lebih sulit gitu ya. Jadi saya mengatakan ini cukup menarik ya. Jadi maksudnya kalau kita kadang kalau kita ingin mendapatkan wipasana nyana ataupun pengetahuan wipasana, kadang kita memerlukan faktor analisis dhamma ini yang lebih kuat, yang lebih dalam gitu ya. Jadi makanya untuk melatih ini kadang kita harus mengembangkan pengetahuan kita. Kita harus mulai tertarik dengan hal-hal yang sebelumnya kita belum ketahui gitu. Jadi tidak cukup kita hanya mengetahui ataupun mendalami hal-hal yang sudah kita tahu ataupun yang kita anggap mudah gitu. Kalau misalkan kita hanya mempelajari hal yang kita anggap mudah, pada saat itu faktor pencerahan analisis analisis dhamma ini tidak akan menjadi kuat gitu, tidak akan menjadi cukup kuat untuk mencapai pencerahan. Jadi kita harus mulai tertarik dengan dhamma-dhamma yang mungkin terlihat lebih sulit, misalkan tentang lima agregat, tentang empat elemen, dan bagaimana mereka bisa muncul, bagaimana mereka dianalisa. Nah, ini perlu kita pelajari agar kita bisa meningkatkan kebijaksanaan kita. So the less pretty similar to the previous one. And for the enlightenment factors or energy, Viriya, so three level of Viriya and careful attention in the on the Pali Canon itself. Hmm. Jadi lalu faktor kelima, keenam, ketujuh yang bisa meningkatkan analisis dampak kita itu sama seperti yang dijelaskan di tiga terakhir untuk faktor pencerahan perhatian ya, yaitu adalah menghindari orang yang tidak memiliki analisis dhamma, lalu bergaul dengan orang yang bijaksana, dan juga memiliki aspirasi ataupun tekad yang benar. Lalu untuk faktor pencerahan yang berikutnya tentang usaha itu kalau di Pali Kanon, di Kanon Pali dijelaskan bahwa faktor ataupun landasan bagi munculnya faktor pencerahan usaha ini adalah pertama adalah unsur membangkitkan usaha, unsur mengarahkan usaha, dan unsur terus-menerus mengarahkan usaha. And commentary give the 11 other conditions. Number one is the fearfulness of the plane of misery. I mean, fourfold state. Once we were born there, it is hard to get out from the fearful cycle of life. So we should make sure in this way we can encourage ourselves and promote the energy. Jadi di dalam kitab komentar ditambahkan ada 11 kondisi lain ya yang bisa menimbulkan, memunculkan, dan mengembangkan faktor pencerahan. Yang keempat yaitu usaha ya. Eh, yang ketiga, sorry, yang ketiga itu usaha. Jadi yang pertama adalah merenungkan tentang kesulitan ataupun rasa takut tentang alam kehidupan rendah gitu ya. Jadi maksudnya kita merenungkan bahwa kalau kita terlahir di alam kehidupan rendah, di alam bawah, maka kita akan sulit untuk berjuang dalam dhamma gitu ya. Jadi karena kita merasa uh, beruntung bahwa kita terlahir di alam yang baik, pada saat itu kita akan timbul usaha ataupun semangat untuk mengarahkan usaha untuk berlatih dhamma. And number two, seeing the benefit of arousal energy. So consider the benefit you can get through the
making effort. Hmm. Lalu yang kedua yang dijelaskan di kitab komentar adalah kita harus merenungkan dan melihat keuntungan-keuntungan dari mengerahkan usaha. Jadi kita harus bisa melihat kalau kita berusaha, untungnya apa sih? And number three is the path. So, the path we are following. I mean, the Buddhist teaching we are following. So, how great it is. It's taken by all Buddha like this. So we have to reflect on that. Hmm. Ya, jadi yang ketiga yang dijelaskan di kitab komentar adalah kita harus merenungkan bahwa kita ini sedang menjalani ataupun mengikuti menapaki jalan yang sama dengan jalan yang telah ditapaki oleh semua Buddha, gitu ya. Jadi ini adalah jalan yang mulia, jalan yang besar, jalan yang tidak mudah untuk didapat. Jadi dengan merenungkan seperti itu, faktor pencerahan usaha ini bisa muncul dalam diri kita. And number four is reflection on the need of honor of the gifts or I mean when we are practicing, especially yogi, so given by the other people, food. So appreciating Hmm. other people is effort to make food. So should make more energy. Hmm. Ya, jadi yang keempat yang dijelaskan di kitab komentar adalah kita harus merenungkan tentang betapa beruntungnya, beruntungnya kita masih bisa mendapatkan hari ini, khususnya mungkin untuk para samana gitu ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan makanan di hari ini dan para donatur pun mereka itu sudah berusaha keras untuk menyiapkan makanan untuk kita mendatangkan makanan kepada kita. Jadi pada saat itu kita sangat berterima kasih kepada hal tersebut dan mengembangkan usaha kita. And number five to number eight, so we have to reflect on the greatness of uh, heritage. I mean, we are the follower of the Buddha. We are receiving the Buddha's uh, inheritance. So it should be making effort or to re, uh, to reserve for that. Otherwise, we are not reserving on the receiving the Buddha's inheritance, and also the greatness of Master, the Buddha himself, and the greatness of lineage. So, if we are practicing in the Theravada teaching, we should know how it's great, and we should appreciate other than being proud of that. And also one's fellow monks, so accompany when we are in the good community, we have to consider us a um, fortunate as the opportunity to give our energy a rise. Ya. Jadi tadi yang keempat maksudnya adalah kita memantaskan diri ya untuk mendapatkan makanan yang telah diberikan oleh umat gitu ya. Lalu yang kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan di sini adalah pertama kita harus merenungkan tentang betapa agungnya ataupun betapa agungnya warisan yang telah diberikan oleh Buddha gitu ya. Jadi kita sebagai pengikut Buddha kita merenungkan bahwa jalan ataupun dhamma yang dibabarkan oleh Buddha ini yang telah diturunkan kepada kita ini adalah sesuatu yang agung. Pada saat itu kita harus memantaskan diri untuk mendapatkan warisan ini. Pada saat itu makanya kita harus mengembangkan usaha. Lalu yang nomor enam adalah kita merenungkan tentang keagungan dari guru agung kita, yaitu Buddha, gitu ya, bahwa tidak tidak mudah bertemu Buddha, tidak mudah bertemu ajaran. Pada saat itu kita mengembangkan usaha. Lalu yang ketujuh adalah kita merenungkan tentang betapa sulitnya bahwa dhamma yang diajarkan itu bisa sampai pada saat ini, bisa diturunkan sampai waktu kita pada saat ini gitu ya. Itu kita merenungkan bahwa betapa sulitnya agama Buddha Theravada itu diturunkan tahun demi tahun dari generasi ke generasi. Jadi karena tidak mudah seperti itu, makanya kita mengembangkan usaha untuk melatih diri sepenuhnya. Lalu yang kedelapan adalah kita merenungkan tentang kehebatan ataupun keberuntungan dari kita masih bisa memiliki komunitas untuk berlatih gitu ya. Jadi karena kita menghargai bahwa oh saya masih memiliki komunitas-komunitas yang baik untuk berlatih dhamma, jadi kita menghargai kesempatan ini dan menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan usaha kita sepenuhnya. And the last three, same as before, the avoiding lazy people associating with energetic and making right resolution. Hmm. Lalu tiga yang terakhir adalah itu sama seperti sebelumnya ya, yaitu menghindari orang yang malas, berkerabat dengan orang yang bersemangat, dan memiliki tekad yang benar. For the PT, the Pali Canon is very simple, the basis.
and commentary will bring 11 other condition. Sementara untuk faktor pencerahan yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu kegirangan, itu di dalam kanon Pali itu sangat simpel ya, dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya faktor pencerahan kegirangan ini adalah ya landasan yang menyebabkan kegirangan. Sementara di kitab komentar ada 11 kondisi tambahan yang akan dijelaskan. So 1 to 7, 7 recollection, anosati. So 7 recollection. So recollection of the Buddha, Dhamma, Sangha, virtue, generosity, and Deva here, not just Deva. So as mentioned before, recollecting that the Devas were born there due to the particular quality of Saddha, Viriya, Samadhi, Panya. So I also have such kind of Saddha, Viriya, Samadhi, Panya. That's why I I am worthy to be born there. So recollecting one's own qualities similar to the Deva's quality. And last one, peace, the recollection of the peace. And these are 7 anusati. Jadi di antara 11 yang dijelaskan di kitab komentar, yang pertama sampai ketujuh itu adalah perenungan yang berulang-ulang ya. Itu pertama perenungan tentang kualitas Buddha, yang kedua adalah perenungan terhadap Dhamma, ketiga adalah perenungan terhadap Sangha, ketiga adalah perenungan terhadap sila, kualitas sila ya. Lalu yang kelima adalah perenungan terhadap caga ataupun kedermawanan. Lalu yang kelima adalah Dewata Nusati, perenungan terhadap kualitas dewa. Jadi maksudnya perenungan terhadap kualitas dewa di sini maksudnya adalah kita merenungkan bahwa para dewa itu bisa terakhir di alam dewa dikarenakan mereka memiliki sada ataupun keyakinan, wirya ataupun usaha, samadhi ataupun konsentrasi dan juga panya ataupun kebijaksanaan. Kita harus merenungkan bahwa kita pun bisa melatih hal seperti ini. Kalau mereka bisa melatih seperti itu dan terakhir di alam dewa, berarti kita juga bisa. Maka dari itu kita merenungkan dewa itu secara seperti ini ya, membandingkan dengan diri kita. Lalu yang terakhir yang nomor 7 adalah merenungkan terhadap kondisi kedamaian. And 8 and 9 associate avoidance and association. And the number 10 is reflecting upon inspiring sutta. So you should learn the text or the sutta or order that can give rise your joyful or rapture state of mind, and that is good way to develop your PD. Jadi yang nomor 8 dan 9 itu hampir sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu adalah kita menghindari orang-orang yang tidak tidak girang gitu ya. Dan juga nomor 9 adalah kita berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki kualitas baik. Sementara untuk nomor 10 di sini lumayan unik ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas faktor pencerahan kegirangan kita, kita harus sering-sering merenungkan suta yang menginspirasi kita. Jadi kita harus dengan aktif kita mencari ataupun mempelajari suta-suta yang menurut kita yang menginspirasi, yang bisa menimbulkan rasa bahagia, rasa girang dalam diri kita. And for the tranquility, the Buddha himself given the tranquility of body and tranquility of mind, giving careful attention on that. Hmm. Jadi yang nomor 11 itu adalah sama ya, tekad yang kuat, tekad yang benar. Sementara untuk faktor pencerahan yang berikutnya, ketenangan, nah ini ada dua landasan yang di dalam kanon Pali sebagai landasan bagi munculnya, berkembangnya eh, faktor pencerahan yang ini, yaitu adalah ketenangan tubuh dan ketenangan pikiran. And 7 other conditions given by the commentary. Number 1 is nutritious food. So the food himself is fine and good, suitable for you. That kind of food will give you the calmness of your mind and body. Hmm. Sementara 7 kondisi lain yang dijelaskan di dalam kitab komentar tentang hal yang bisa meningkatkan faktor pencerahan ketenangan ini, pertama adalah makanan yang bernutrisi ya. Jadi maksudnya dengan kita mengkonsumsi makanan yang tepat, yang sesuai dengan jumlah yang tepat, maka itu bisa membantu dalam menyebabkan dan menimbulkan dan meningkatkan ketenangan secara tubuh maupun secara mental kita. And another one, the congenial climate is mean if you like the dry climate or hot, it is suitable for you. And you like wet and cold, that climate is for you. So different people have different preference. Hmm. Lalu kondisi kedua yang dijelaskan di kitab komentar adalah suhu ataupun iklim ya, ataupun cuaca ya. Jadi kita harus
tinggal di tempat yang sesuai dengan suhu ataupun cuaca yang kita cocok. Jadi saya udah mengatakan kadang ada orang yang sukanya suhu yang dingin, ada sukanya yang cuaca panas, ada yang sukanya cuaca yang lembab ataupun panas dingin. Nah, itu kita harus mencari kondisi yang tepat agar bisa meningkatkan faktor pencerahan ketenangan ini. This is also very important. If you cannot tolerate the temperature, uh, you cannot calm down your mind, and also you cannot establish your concentration on that. Ya, saya sudah mengatakan temperatur ataupun suhu ataupun cuaca ini sangat penting ya, karena kalau kita tidak bisa menahan cuaca yang ada di sekitar kita, maka kita akan sulit untuk mengembangkan konsentrasi ataupun menenangkan tubuh kita. Jadi tidak bisa berkembang faktor pencerahan yang ini. And here, the right posture. Right posture does not mean you are sitting always, in the in the formal sitting. You know, it's the posture mostly support to you not to be so sluggish your mind and not to be so excited your mind and not causing any uncomfortable that kind of posture you can keep longer and you can establish a calmness and concentration. Lalu faktor ketiga yang dijelaskan di kitab komentar adalah postur tubuh yang benar ya. Jadi di sini saya mengatakan bahwa maksudnya bukan berarti kita harus selalu duduk dalam posisi meditasi bersila gitu ya, bahwa ini yang benar, gitu. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah kita harus apa ya, menjalankan hari-hari kita di dalam postur-postur yang mendukung meditasi kita, yang tidak membuat kita menjadi malas, menjadi lamban, ataupun yang bisa menurunkan misalkan kita pikiran terlalu aktif bisa ditenangkan ataupun postur-postur yang bisa meningkatkan konsentrasi kita. Nah, itu yang kita harus diami dalam postur tersebut lebih lama. And another one also interesting, effort and naturality. So you need to make effort in the practice so that you can calm down and you can establish your concentration. But you should not make exceeding effort. So exceeding effort will lead your mind to distract. And the loosen effort can make you a sluggish state. So you should keep your effort at naturally. Although you are making effort at the moment at the moment of beginning stage, you need to make a session. But later on, your effort keep going. Effort have there, but still, just like a naturally focusing on the object. Lalu yang keempat yang dijelaskan di dalam kitab komentar ini cukup menarik ya, yaitu adalah berusaha untuk tetap netral gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah dalam mengembangkan 7 faktor pencerahan ini kita butuh usaha betul. Tapi kita butuh usaha mungkin yang lebih stabil gitu, yang lebih tenang gitu. Jadi kita butuh berusaha untuk menenangkan kondisi pikiran kita. Jadi jangan sampai pikiran kita itu terlalu semangat, terlalu berusaha terlalu kuat gitu. Kalau berusaha terlalu kuat, maka pikiran itu kadang bisa resah juga, bisa tidak terkonsentrasi juga. Ataupun kita juga harus mempertahankan usaha kita ini agar tidak mengendur juga. Ya, jadi kalau terlalu kendur, maka nanti pikiran kita akan menjadi lambat, menjadi ngantuk, menjadi tumpul gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun di awal-awal kita benar butuh usaha, tapi pada suatu titik tertentu, tahap tertentu, kita harus mengetahui titik mana di mana usaha itu stabil dan tepat gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu kendur. And restless people should be avoided and calm people should be associated and make right resolution. Lalu yang nomor 6, 7, dan 8 ini sama seperti sebelumnya, kita harus menghindari orang-orang yang pikirannya resah, tidak tenang. Lalu kita harus bergaul dengan orang-orang yang pikirannya tenang, dan kita harus memiliki tekad yang tepat. And for the samadhi, the Pali Canon itself give the two conditions, the sign of serenity and the sign of non-dispasa. Lalu untuk faktor pencerahan yang berikutnya, samadhi ataupun konsentrasi, di sini di kitab Kanon Pali dijelaskan dua landasan untuk munculnya faktor pencerahan ini, yaitu adalah pertanda ketenangan dan pertanda ketidakkacauan. So number one and two, personal cleanliness and balancing the faculties are same as the Dhammavicaya Sambhojjhanga.
Lalu di dalam kitab komentar dijelaskan 10 kondisi lain untuk munculnya faktor pencerahan konsentrasi ini. Pertama adalah kebersihan pribadi sama seperti sebelumnya, dan juga yang kedua adalah menyeimbangkan 5 indria kita sama seperti sebelumnya, yaitu sadawirya, samadipanya, dan sati. And number three is key in the sign, the meditation object. So you need to develop your skill taking meditation sign. So or in the commentary, it mentioned that about taking sign or kasina and how you learn from the teacher and you practice more and more how you can easily take the sign in your mind. And also Anapanasati also same. You need to learn and through some question to your meditation teacher and you follow the instruction and you're trying to skill up your um, taking sign or meditation. Lalu yang ketiga yang dijelaskan di dalam kitab komentar adalah keterampilan dalam pertanda meditasi maksudnya ya. Jadi maksudnya keterampilan dalam objek meditasi. Di dalam kitab komentar dijelaskan maksudnya di sini adalah kita perlu memiliki seorang guru yang tepat, kita bertanya kepada guru tersebut bagaimana sih caranya kita berlatih kasina, bagaimana caranya agar mudah dan berhasil dalam meditasi kasina misalkan, ataupun dalam meditasi anapana juga seperti itu. Kita memiliki guru yang tepat, kita bertanya bagaimana cara berlatih anapana dengan tepat agar bisa berhasil dalam meditasi anapana. And yeah, number four to number six, four, five, six. Exerting, restraining, and gladdening the mind. So, exerting and restraining, we will see in another sutta, in following sutta. Um, when the mind is excited, what should we do? When the mind is sluggish, what should we do? And what kind of quality we should develop, we will see. And yeah, the gladness and the right time. So what time we should make our mind gladden? So we have to know and we have to move to practice in the right time. Ya, lalu yang nomor 4, 5, dan 6 yang dijelaskan di dalam kitab komentar adalah kita harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk kita mengerahkan usaha pada pikiran kita. Ataupun yang nomor 5, kapan waktu yang tepat untuk mengendalikan pikiran kita. Ataupun yang nomor 6 adalah kapan waktu yang tepat untuk menggembirakan pikiran kita. Saya sudah mengatakan bahwa nanti di sutta yang berikutnya mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk ataupun apa yang harus dilakukan ketika pikiran itu menjadi tumpul ataupun apa yang harus dilakukan ketika pikiran itu menjadi terlalu bersemangat itu nanti ada dibahas di suta berikutnya. And looking on with equanimity at the right time. So here, concentration is based on the balancing. That's why you need to know how to be balanced through through the assistance of equanimous uh, perceptive. Nah, lalu yang nomor 7 yang dijelaskan di kitab komentar adalah kita harus bisa memiliki pandangan yang netral ataupun pandangan yang tidak goyang ya pada waktu yang tepat. Jadi maksudnya adalah kadang ketika bertemu suatu kondisi-kondisi tertentu, kita harus tahu bagaimana caranya menyeimbangkan kondisi-kondisi tersebut gitu ya. Kita harus bisa melihat segala kondisinya itu dengan jernih ataupun dengan tenang. So the people you should avoid is unconcentrated people. You should associate concentrated people and making right resolution. Lalu yang nomor 8, 9, 10 itu sama seperti sebelumnya, menghindari orang-orang yang tidak memiliki konsentrasi, bergaul dengan orang-orang yang memiliki konsentrasi, dan memiliki uh, tekad yang tepat. And for the equanimity, the Pali Canon is give the very simple way, the basis for the enlightenment factors of equanimity. Nah, untuk faktor pencerahan yang terakhir, UPK ya, ini di kanon Pali hanya menjelaskan secara singkat bahwa yang menjadi landasan bagi munculnya faktor pencerahan ketenangan keseimbangan ini adalah ya hal-hal yang menjadi landasan bagi faktor pencerahan keseimbangan ini. The commentary give five others conditions for the state of equanimity. One is detached attitude towards being. So if you have so much cherishing or love on the
living beings, especially your family members or somebody else, and you need to keep yourself detached gradually so that your equanimity becomes stronger. Jadi dalam kitab komentar dijelaskan ada 5 kondisi tambahan yang bisa mengembangkan faktor pencerahan ketidakseimbangan ini ya. Pertama adalah sifat yang tidak melekat kepada makhluk lain gitu. Jadi maksudnya adalah kadang kita mungkin melekat kepada saudara-saudara kita, kakak kita, ibu kita, anak kita ataupun suatu makhluk yang kita sayangi. Nah, di situ kita harus belajar untuk melepas kemelekatan kita kepada makhluk tersebut agar bisa muncul dan berkembang faktor pencerahan ketenangseimbangan ini. And the commentary gave the method thinking about the Kama Sakada, everyone come through their Kama, they were born here according to their Kama, although they are associated with me or related to me as a family member or friends. So they come according to their Karma, and also they will go according to their Karma. We cannot be always together. Uh, so it will be sometimes contradict to the our people's will. So people want to be always together as a family. So next life also family like this. So, but in the reality, according to the Buddhist teaching, uh, come and go due to the condition. We associate due to the condition of the karma. And also we have to depart by the time according to the karma. So if you can reflect karma as a condition to associate and depart, uh, so we can reduce our attachment towards the living beings. Hmm. Ya, di dalam kitab komentar dijelaskan lebih lanjut lagi ya bagaimana caranya kita bisa mengembangkan ketidakmelekatan terhadap makhluk lain gitu ya. Caranya adalah dengan mengembangkan persepsi kama sakata. Maksudnya adalah mengembangkan persepsi bahwa kita adalah pemilik dari kama kita sendiri. Semua makhluk adalah pemilik dari kamanya sendiri. Jadi maksudnya walaupun kita sekarang ini sedang misalkan berteman dengan mereka, kita menjadi keluarga dengan misalkan anggota keluarga kita, sebenarnya kita harus merenungkan bahwa walaupun kita keluarga, walaupun kita teman, sebenarnya kita ini semua ini sedang menjalani karma kita masing-masing. Kita hanya hadir dan bersama di sini itu dikarenakan kamanya sedang cocok saja, sedang ada kamanya saja gitu. Tapi kita harus merenungkan juga bahwa sebenarnya mereka itu memiliki kama mereka masing-masing. Pada suatu saat mereka pun akan pergi dikarenakan oleh kamanya masing-masing. Mereka datang karena kama mereka, mereka pergi juga nanti akan dikarenakan kama mereka gitu. Jadi entah kita saudara ataupun teman, suatu saat mereka tetap harus pergi sesuai dengan karmanya mereka masing-masing gitu ya. Jadi saya mengatakan kadang ini bertolak belakang dengan keinginan para umat manusia ya. Mereka inginnya ya selalu sama-sama terus, nanti di kehidupan berikutnya juga ketemu lagi dan sebagainya gitu ya. Tapi saya mengatakan bahwa kenyataannya ya yang diajarkan di Buddhisme ya tidak di Buddhisme ya tidak seperti itu. Kenyataannya ya kita ini bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan teman kita di kehidupan ini itu dikarenakan ya karena kita kondisinya pas saja gitu, karena kamarnya pas saja gitu. Tapi nanti ketika kondisinya sudah tidak pas, ketika kamarnya sudah habis, ya pada saat itu ya kita harus berpisah dengan apa yang kita sukai, dengan orang yang kita sayangi dan sebagainya. Jadi dengan cara seperti ini, dengan merenungkan seperti ini, kita akan bisa mengurangi rasa melekat kita kepada makhluk lain. And the same attitude towards the formation. So here formation refers to inanimate object, but the things belong to you or something you love so much. Hmm. Lalu yang kedua yang dijelaskan di kitab komentar untuk mengembangkan faktor pencerahan ketenangseimbangan adalah melatih sifat tidak melekat terhadap objek-objek tertentu gitu. Maksudnya di sini adalah objek benda mati ya, lebih ke arah benda mati. Misalkan benda-benda yang kita sukai ataupun benda-benda yang kita anggap berharga, mungkin seperti mobil, rumah dan sebagainya. And also not only developing the detached attitude, you should avoid that kind of possessive people. So someone who make you dear so much. So that kind of people you should not meet very often. And once in a while, okay. But if you are always seeing, so the mind of attachment becomes stronger and stronger. Lalu yang dijelaskan ketiga di dalam kitab komentar untuk mengembangkan faktor pencerahan ketenangseimbangan ini adalah menghindari orang-orang yang posesif.
Jadi maksudnya sebenarnya posesif adalah orang-orang yang mungkin yang terlalu kita cintai ataupun yang terlalu mencintai kita gitu ya. Nah, karena kalau misalkan kita terlalu sering bertemu dengan mereka, maka rasa melekat kita itu akan menjadi berkembang dan menjadi tambah kuat. Jadi tidak bisa berkembang dalam faktor pencerahan ketenangseimbangan ini. Yeah, all the seven factors of enlightenment come to fulfillment in the state of arahaship. So when the path of arahaship, arhata mega arise, so they are completely come to the state of fulfillment. Hmm. Lalu di sini tadi yang nomor 4 dan 5 itu adalah bergaul dengan orang yang tenang seimbang dan memiliki tekad yang kuat yang sama seperti sebelumnya. Lalu di sini dijelaskan juga bahwa segala 7 faktor pencerahan ini itu mereka menjadi matang sempurna ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat. Okay, so after nutriment, it comes the denourishment to prevent from arising or to reduce the level. So we have to understand and we have to practice on the opposite condition. Hmm. Lalu setelah Buddha menjelaskan tentang makanan bagi berkembangnya 5 rintangan batin, di bagian berikutnya Buddha menjelaskan tentang apa yang akan bisa mengurangi ataupun melemahkan 5 rintangan batin ini. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita latih agar rintangan batin itu tidak muncul dengan kuat di dalam batin kita. And for sensual desire, the sign of beautiful is the nourishment, nutriment. Here, the nourishment is the sign of foulness, asubha. Hmm. Jadi untuk rintangan batin yang pertama adalah nafsu indrawi ya. Kalau tadi dijelaskan bahwa makanan bagi nafsu indrawi ini adalah gambaran-gambaran yang menyenangkan. Nah, jadi di sini landasan ataupun hal yang akan melemahkan nafsu indrawi ini adalah memperhatikan gambaran-gambaran yang menjijikan ataupun yang asubha. And here, asubha nimitta it mean the object or the sign is disgusting, foulness. But sometimes you can develop asubha sanya, the perception of foulness. Even the object can be considered as attractive for other people. If you develop the foulness, a perception of falseness, that beautiful object become repulsive for you. Hmm. Ya, jadi di sini dijelaskan ya di dalam kitab komentar maksudnya untuk gambaran yang menjijikan ini objeknya itu bisa berupa memang objek yang menjijikan gitu. Misalkan memang mayat ataupun sebagainya yang memang secara umum dianggap sebagai menjijikan. Ataupun bisa juga kita menggunakan sebenarnya objek yang dianggap menyenangkan bagi beberapa orang gitu ya. Tapi kita mengembangkan persepsi menjijikan terhadap objek tersebut. Misalkan mungkin apa bagi banyak orang wanita itu adalah hal yang indah, tapi kita merenungkan sifat-sifat menjijikannya dari misalkan dari 32 bagian tubuhnya dan sebagainya, jadi kita bisa mengembangkan persepsi menjijikan terhadap objek yang dianggap orang lain sebagai indah. So, for example, even the body of beautiful girl or handsome boy, and if you analyze into 32 parts in your mind and keep the kind of perception, and that become no more attractive and become repulsive. Ya, jadi contohnya seperti yang tadi ya. Jadi walaupun misalkan kita menggunakan objek, misalkan wanita cantik ataupun cowok ganteng, nah, tapi ketika kita melatih persepsi menjijikan kepada objek tersebut, kita bisa membedah mereka menjadi 32 bagian tubuh. Jadi setelah kita membedah mereka menjadi 32 bagian tubuh, kita akan menemukan bahwa ternyata tidak ada yang menarik daripada objek tersebut. Gitu. Jadi ini adalah bagaimana cara berlatih mengembangkan persepsi tidak menyenangkan, persepsi menjijikan kepada objek yang beberapa orang anggap sebagai menyenangkan. Okay, not only Asubha Bhavana, there are others things also leading to the abandonment of sensual desire. Number one is learning the foreigner's object. Is just learning, not much devoting on the practice. And second one is devotion in the meditation on foreignness. So both of them uh, can reduce the sensual desires. Hmm. Jadi selain berlatih asuba ya untuk mengurangi nafsu indrawi ini, di kitab komentar juga dijelaskan enam hal lainnya yang bisa
membuat nafsu indrawi ini, rintangan nafsu indrawi ini menjadi melemah ya. Jadi yang pertama adalah dengan cara belajar tentang objek-objek yang menjijikan. Hanya belajar saja gitu, tidak usah meditasi, hanya mempelajari objek-objek yang menjijikan. Lalu yang kedua adalah baru di sini mempelajari, mendedikasikan diri untuk belajar meditasi dengan objek menjijikan. Then guardian the sense faculty, so Indriya Samvara, to prevent from unwholesome arising, including sensual desire, and moderating in food. So some food um, cause to give rise to sensual desire due to the physical condition. So also avoiding and taking meat after afternoon. So we got bhojana also or include one of the reason to prevent uh, the unnecessary how to say the energy inside. Lalu yang ketiga yang dijelaskan di kitab komentar adalah indriya sangwara ya, ataupun menjaga indera kita ya. Karena kalau indera indria kita tidak dijaga, maka akan mudah untuk muncul nafsu indrawi ya, dari indria yang tidak dijaga. Lalu yang keempat adalah uh, makan dengan porsi yang sesuai gitu. Jadi makan secukupnya gitu. Kenapa seperti ini? Karena saya sudah mengatakan bahwa ada beberapa makanan tertentu yang kadang jika dimakan itu bisa meningkatkan nafsu indrawi kita gitu ya. Ataupun di sini juga termasuk dengan kalau bisa menghindari makan setelah tengah hari ya. Wikala bocana ini dihindari. Kenapa seperti itu? Karena kadang ketika kita mengkonsumsi makanan, kadang ada energi-energi tertentu, nafsu-nafsu tertentu yang bisa muncul dikarenakan masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa menghindari makan di malam hari itu jauh lebih bagus. And good friendship and suitable talk. So not only Dhamma with the good advice or the wise people also okay. And these are helpful to abandon your sensual desire and to prevent from arising. Hmm. Lalu yang kelima adalah pertemanan yang baik ya. Yang keenam adalah obrolan yang cocok gitu. Jadi di sini obrolan yang cocok ini maksudnya bukan hanya dhamma talk, tapi juga kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bijaksana. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat dan bisa mengurangi munculnya nafsu indrawi. And if you practice, fulfill the six condition, the sensual desire will be prevented or temporarily abandoned when they already arise. And but only when you attain the path of arahasi, you can eradicate completely the sensual desire. Here, sensual desire, not just the sensual uh, attachment to a sensual pleasure. It includes the greed, so lobha or existence as well. That's why it refers to the path of arahasi, not only non-returning. So if we just talk about the greed toward the sensual pleasure only, that can be abandoned by the path of non-returning, anagami mega. But here, the sensual desire include desire for existence as well. That's why it can be eradicated through the path of arahata mega. This will be different from the other place or interpretation. So you should take a note. This is the commentary, come through the commentary explanation. Hmm. Nah, jadi dikatakan di dalam kitab komentar ini ya bahwa dengan berlatih dengan 6 cara tersebut, maka seseorang itu bisa menekan ataupun melenyapkan secara sementara nafsu indrawi ya. Tapi ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat, barulah mereka bisa benar-benar menghancurkan segala nafsu indrawi ya. Nah, tapi di sini yang perlu dicatat bahwa di sini ini penjelasannya agak sedikit beda dengan penjelasan di tempat lain ya. Kalau misalkan kita tahu biasanya penjelasan itu kan ketika seorang mencapai anagami dia sudah menghancurkan segala nafsu indrawi gitu ya, nafsu kesenangan indrawi. Tapi di sini yang di kitab komentar ini mereka menjelaskan sebenarnya mengarah kepada penghancuran dari segala jenis pikiran nafsu, pikiran serakah, pikiran loba gitu ya. Makanya di sini mereka menjelaskan bahwa
pikiran nafsu indrawi ini baru selesai di tingkat kesucian arhat. Tapi yang perlu dicatat di sini bahwa di kitab komentar kenapa mereka menjelaskan seperti ini karena di khusus di segmen yang ini di bagian yang ini mereka ini sedang menjelaskan tentang hancurnya segala nafsu bukan hanya nafsu indrawi tapi juga nafsu untuk kelahiran kembali. Jadi seorang arhat baru seorang arhat saja yang bisa menghancurkan segala nafsu ataupun keserakahan tersebut. Sementara kalau yang kita tahu secara umum di penjelasan suta-suta lainnya biasanya eh, hilangnya ataupun hancurnya nafsu indrawi itu sudah dicapai dalam kesucian anagami ya. Tapi ini hanyalah satu poin yang perlu kita catat saja bahwa ini penjelasan yang terdapat di kitab komentar. Okay, so for the second mental hindrance, evil, Vyabhara, it can be abandoned through the liberation of mind through loving kindness. It is called Metta Citta Vimukti. Yeah, Metta Citta Vimukti. Actually, this state refers to the state of jhana absorption. So one get into the jhana, it completely liberate from the uh, evil, Vyabhara, but it is temporary. Hmm. Nah, lalu untuk faktor eh, rintangan batin yang kedua yaitu niat jahat, apa yang akan menyebabkan niat jahat ini bisa berkurang gitu ya. Di sini Buddha menjelaskan bahwa kebebasan pikiran melalui cinta kasih ini akan menyebabkan eh, rintangan batin niat jahat ini bisa hilang dan berkurang gitu ya. Di sini bahasa palinya adalah metta ceto wimutti. Nah, sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya di sini yang dimaksud dengan kebebasan pikiran melalui cinta kasih ini sebenarnya adalah ketika kita mencapai jana ya. Karena ketika seorang itu mencapai jana, pada saat itu pikirannya itu benar-benar bebas dari niat jahat walaupun hanya untuk sementara. And according to commentary, in order to abandon evil, anger, or Vyabhara, one need to learn the loving kindness object and devotion or meditation on loving kindness. And also number three, reflecting on one's responsibility for one's own action. This is called Kamma Sakata. If somebody make any mistake to us, so we can get angry afterward. We should not keep it, and we should try to let go through the reflection on the Kamma. Lalu di kitab komentar juga dijelaskan ada 6 tambahan lagi ya yang bisa digunakan untuk melemahkan niat jahat ini. Pertama adalah kita belajar tentang hal-hal yang bisa menimbulkan rasa cinta kasih ya. Kita hanya belajar saja. Lalu yang kedua adalah kita mendedikasikan diri, melatih diri benar-benar pada meditasi cinta kasih. Lalu yang ketiga adalah kita merenungkan tentang kepemilikan kama kita gitu ya. Jadi maksudnya ketika sesuatu yang menjengkelkan datang kepada kita, orang yang menjengkelkan datang kepada kita, pada saat itu kita harus merenungkan bahwa sebenarnya mereka bisa datang ke hidup kita itu juga dikarenakan mereka dikarenakan oleh kama kita sendiri gitu. Jadi dengan merenungkan persepsi tentang kepemilikan kama kita sendiri, pada saat itu niat jahat itu bisa dikurangi. And number four is frequent consideration. One who have the wider sense of consideration, he can let go. Otherwise, one who have the narrow sense of consideration, he cannot let go. So number five and six, same before. Hmm. Lalu yang nomor 4 adalah mempertimbangkan secara sering-sering gitu ya. Jadi maksudnya saya sudah mengatakan jika orang yang jarang berpikir ataupun jarang mempertimbangkan, itu biasanya dia akan sulit untuk melepas kemarahannya. Tapi sementara orang yang bisa menimbang dari berbagai sisi, itu akan cenderung lebih mudah untuk bisa melepaskan kemarahannya. Lalu yang nomor 5 dan nomor 6 itu seperti sebelumnya ya, yaitu memiliki teman yang baik dan memiliki percakapan yang sesuai. And here, evil as the dosa, it is abandoned completely through the path of non-returning, anagami mega. Hmm. Lalu di kitab komentar di sini dijelaskan bahwa niat jahat ini ya, niat jahat ini sepenuhnya dihancurkan ketika seseorang ini mencapai tingkat kesucian anagami. And for the sloth and tabatina meda, the opposite is energy or making virya in three level. This is Pali Canon. Hmm. Lalu untuk hal yang menyebabkan lemahnya
rintangan batin yang ketiga, yaitu adalah kelambanan dan kemalasan, itu adalah seperti sebaliknya ya, yaitu adalah unsur-unsur ataupun hal-hal yang membangkitkan semangat, unsur-unsur yang menyebabkan kita mengerahkan semangat, dan unsur-unsur yang menyebabkan kita terus-menerus mengeluarkan semangat. Okay, so 6 things from commentary we have been talking about there. Avoidance of overeating, changing posture. Sometimes if you are sleepy in the sitting, you should stand up like this. And attending to the perception of light, so you keep in mind the light. And so if you have a nimitta with the light is also helpful. So dwelling out in the open. So if you are living in the open state, less sluggish and comprehensive and suitable talk. Lalu ada enam lagi hal yang dijelaskan di dalam kitab komentar untuk melemahkan kemalasan dan kelambanan. Yang pertama adalah kita menghindari makan terlalu banyak. Kedua adalah kita mengganti postur tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu ngantuk, ya kita bisa ganti postur tubuh dari duduk misalkan menjadi berdiri ataupun berjalan ya. Lalu yang ketiga adalah memiliki persepsi terhadap cahaya ya. Jadi maksudnya kita mengambil objek yang terang gitu agar kita tidak mengantuk ataupun tidak lamban. Jadi misalkan kita memiliki nimitta, itu juga Sedo mengatakan itu membantu ya untuk mengurangi rasa malas dan lamban kita. Lalu yang keempat adalah berdiam di tempat yang terbuka. Jadi kalau misalkan di tempat terbuka, kemungkinan kita akan lebih sulit untuk mengalami rasa malas dan lamban. Yang kelima dan keenam itu seperti sebelumnya, yaitu adalah memiliki pertemanan yang baik dan memiliki percakapan yang sesuai. And here, sloth and torpor, Tina Meda can be fully abandoned by the path of Arahashit. So even the non-returner path cannot completely abandon. So only Arahashit. Hmm. Lalu di sini di bagian akhir di kitab komentar dijelaskan bahwa rintangan batin, kemalasan dan kelambanan ini akan sepenuhnya dihancurkan ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arahat ya. Jadi maksudnya bahkan seorang anagami pun sebenarnya masih ada sisa-sisa uh, rintangan batin yang kemalasan dan kelambanan ini. Then Udaja Guguja, restlessness and remorse. That the opposite is peacefulness of mind. Hmm. Lalu untuk rintangan batin yang berikutnya, keresahan dan penyesalan, itu hal yang akan membuat dia melemah adalah pikiran yang diarahkan kepada objek yang menyebabkan kedamaian batin. And here, restlessness and remorse. For the restlessness and remorse, 6 things given by the commentary: much learning, investigation. So one who have a more knowledge, he know how to release from the remorse, and also investigation properly, familiarity with Vinaya. So one who have lack of the knowledge of Vinaya, he will have such kind of commitment sometimes not knowing that, and he commit and then have the remorse. Sometimes not committing also developing remorse and associating with the mature people who or he can learn from the mature people the right answer and proper method to solve the problem, and the good friendship and suitable talk same as before. Hmm. Lalu di dalam kitab komentar dijelaskan enam lagi ya hal yang bisa menyebabkan melemahnya rintangan batin, penyesalan dan keresahan ini. Pertama adalah banyak belajar, kedua adalah investigasi. Jadi maksudnya adalah seseorang yang banyak belajar, dia akan bisa memiliki lebih banyak cara untuk melepaskan diri dari keresahan dan penyesalan yang dia miliki gitu ya. Dan investigasi juga seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah memperdalam pengetahuan tentang winaya. Ya. Jadi ini maksudnya adalah mungkin lebih khusus bagi para biku mungkin ya, karena banyak biku yang kadang misalkan mereka tidak tahu, tidak mendalami winaya, kadang mereka memiliki penyesalan ataupun keraguan-raguan ataupun keresahan terhadap winaya mereka gitu. Kadang mereka merasa apakah saya salah atau tidak gitu. Nah, jadi kadang melakukan pun merasa bersalah, tidak melakukan pun merasa bersalah. Jadi cara untuk mengatasinya adalah memperdalam pengetahuan winaya mereka. Lalu yang keempat adalah berasosiasi ataupun berkumpul dengan orang-orang yang lebih matang, yang lebih dewasa daripada mereka. Jadi biasanya orang yang lebih matang, yang lebih dewasa, yang lebih berpengetahuan daripada mereka, mereka bisa membantu kita untuk menyelesaikan keraguan-raguan, keresahan batin kita ataupun penyesalan yang kita miliki. Lalu yang nomor 5 dan 6 itu sama ya, yaitu memiliki teman yang baik dan memiliki percakapan yang sesuai.
And here, Uddhacca and Gokucha are different removal. So restlessness, Uddhacca can be abandoned by Arahata Magga. But the remorse, Gokucha, this is the factor associated to the anger, dosa. That is why this is abandoned by the part of non-returning Anagami Magga. So Anagami Magga eradicate all the factors related to the dosa. Ya, lalu di sini dijelaskan ya bahwa uh, rintangan batin yang ini, penyesalan dan keresahan, ini dihilangkan sepenuhnya pada dua tingkat kesucian yang berbeda, yaitu maksudnya apa? Yaitu keresahan, keresahan ataupun udaca ini itu dihancurkan sepenuhnya ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian arhat. Sementara untuk kukuca ataupun penyesalan ini sudah dihancurkan ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian anagami. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena penyesalan ini termasuk ke dalam pikiran yang dosa, pikiran yang membenci ya, pikiran yang menolak. Jadi kita mengetahui bahwa anagami itu sudah sepenuhnya menghancurkan hal-hal ataupun pikiran-pikiran dosa ini. Jadi maka dari itu rintangan batin penyesalan ini selesai pada saat kita mencapai anagami. Sementara yang satunya keresahan itu selesai ketika seseorang mencapai arhat. And for the removal of doubt, Vichikicha, the opposite factor is second enlightenment factor, the discrimination of the state, Dhammavichaya Sambhojjhanga. So practicing the condition for the Dhammavichaya Sambhojjhanga, gradually developing the knowledge or wisdom, it will remove the doubt. Lalu untuk rintangan batin yang terakhir ya, yaitu keraguan-raguan. Di sini hal yang akan menjadi bisa melemahkan rintangan keraguan-raguan ini adalah dengan cara melatih faktor pencerahan yang kedua, yaitu dhamma wicaya ataupun analisa dhamma ya. Jadi seorang itu melatih diri untuk membedakan mana kondisi yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang tercela ataupun yang tidak tercela, yang hina dan yang mulia dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan mengembangkan faktor pencerahan kedua ini, seseorang itu akan bisa mengembangkan kebijaksanaan dan dengan munculnya kebijaksanaan, maka keraguan-raguan itu bisa diatasi. And from the commentary, the only factor different from the previous one is resoluteness. So resoluteness is one who have the quality of making resolution on something right. So without making resolution or this is correct one, still have doubt. So after learning more and after investigating more, and have he should be able to make a resolution on the right. Or so picking up this is right. So this can be helpful for abandoning of doubt. Lalu 6 hal yang dijelaskan di dalam kitab komentar ya tentang yang bisa membantu kita meninggalkan rintangan batin keraguan-raguan ini sebenarnya sama seperti sebelumnya ya. Yang berbeda itu hanya nomor 4. Nomor 4 ini adalah memiliki tekad ataupun kepastian yang kuat. Jadi maksudnya setelah kita belajar banyak, setelah kita mendalami winaya dan sebagainya, bertanya sana sini, setelah itu kita harus memiliki batin yang yang apa ya, menentukan bahwa ya ini adalah yang benar. Gitu. Kita memiliki kepastian. Karena kalau kita tidak memiliki pikiran yang dipastikan, maka keraguan-keraguan itu akan terus muncul gitu. Tapi kalau kita memiliki suatu kepastian bahwa oh ya ini yang harus saya lakukan, ini yang setelah saya belajar ini yang saya simpulkan bahwa ini yang harus dilakukan. Jadi ketika kita memiliki kepastian seperti itu, keraguan-keraguan itu bisa diatasi. So doubt, Vichikicha is fully abandoned by the path of stream entry, I mean Sodapati Magga. Lalu di situ dijelaskan bahwa rintangan batin keraguan-raguan ini itu sepenuhnya dihancurkan ketika seorang itu mencapai tingkat kesucian sotapana. Okay, so let's let's continue. There's one more sutta very interesting. Okay, so here and continue the sutta, Priyaya Sutta. So in this sutta, uh, the monks going Armstrong
but they are thinking, oh, this is too early, and they visited to the another set of wanderer, another practitioner of religious set, and they are talking that. So yeah, the Samana Gautama is referring to the Buddha. So your teacher, Samana Gautama, also given the teaching to abandon five mental hindrances and to develop seven fetters of enlightenment. We too teaching the same way. So what are the difference? You and your religion, your teacher, and our group, they are making the equality in their practice. But actually, the commentaries say they don't have such kind of teaching originally, but they were learning from the Buddha's teaching, imitating that and then copying that, and then they are teaching. So I mean, during the time of the Buddha, the Buddha and his disciple are respected by the people and having support from the people. They want to make equal state. So this is the reason they make. Hmm. Ya, jadi kita lanjut ke suta berikutnya ya. Saya udah mengatakan ini suta yang lumayan menarik ya. Jadi di sini diceritakan latar belakang cerita suta ini adalah pada suatu pagi sejumlah biku itu mereka pindah patah ke suatu kota Sawati ya. Lalu ketika mereka pulang dari pindah patah itu, mereka berpikir bahwa oh ini masih terlalu pagi untuk menerima dana makanan. Marilah kita pergi dulu ke tempat para petapa sekte lain gitu. Jadi mereka menemui para petapa dari sekte lain gitu, sebelum mereka pindah patah. Jadi kemudian setelah bertemu dengan para pengembara, para petapa dari sekte lain, mereka itu berbincang-bincang dan petapa dari sekte lain ini bertanya kepada para biku ini bahwa oh para biku, guru kalian Buddha Gotama, Buddha Gotama mengajarkan tentang kita harus meninggalkan 5 rintangan batin dan juga harus mengembangkan 7 faktor pencerahan. Lalu mereka bilang bahwa guru kami juga mengajarkan hal yang sama, harus meninggalkan 5 rintangan batin dan mengembangkan 7 faktor pencerahan. Lalu apa bedanya ajaran kalian dengan ajaran kami? Gitu. Mereka bertanya kepada para biku seperti itu ya. Jadi mereka seolah-olah ajaran mereka itu sama. Gitu. Padahal di kitab komentar dijelaskan bahwa sebenarnya mereka sebenarnya awalnya itu tidak memiliki ajaran yang sama. Gitu. Tapi karena mungkin karena Buddha dan ajarannya dan para murid-muridnya itu dihargai dan didukung oleh masyarakat, jadi dan mendapatkan sokongan dari masyarakat, jadi akhirnya mereka itu ikut-ikutan apa ajarannya itu disama-samakan dengan ajaran Buddha gitu. Jadi mereka ingin disamakan. Jadi mereka bertanya kepada para biku ini, apa di ajaran kami juga diajarkan seperti ini, di ajaran Anda seperti ini, lalu bedanya apa? And the Buddha gave the method to solve the problem, this problem. And the Buddha teach the question to ask them. So, if you think the same, so do you know any method to make the hindrances to become 10, so doubling the number, and to make the seven fetters to become 14 fetters? So if you ask them, they will not have any answer for that because they have never heard of that. So this is new teaching. Then only the Buddha or Buddha disciple can answer. Nah, lalu setelah ditanya seperti itu oleh para petapa sekte lain, para biku tidak bisa menjawab. Jadi para biku itu kembali ke Buddha dan menanyakan hal ini kepada Buddha ya. Lalu Buddha memberikan masukan bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti itu gitu. Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Jadi di sini Buddha mengajarkan untuk bertanya balik kepada para petapa sekte lain itu suatu pertanyaan yang tidak mungkin mereka bisa jawab ya. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Hanya seorang Buddha ataupun murid-murid Buddha yang bisa menjawab pertanyaan ini. Yaitu Buddha mengajarkan para biku untuk bertanya balik kepada para petapa sekte lain itu, oke, kalau kalian sama-sama mengajarkan untuk meninggalkan 5 rintangan batin, eh, kalian eh, tahu nggak bagaimana caranya 5 rintangan batin itu menjadi 10 rintangan batin? Ataupun kalau kalian mengajarkan 7 faktor pencerahan, kalian tahu nggak bagaimana caranya agar 7 faktor pencerahan itu menjadi 14 faktor pencerahan? Dan Buddha mengatakan bahwa mereka pasti tidak bisa menjawab pertanyaan ini. So do you know how become double? Okay. Ya. This, if you don't know, same as the other wanderer, right?
Ya, saya mau tanya, kalian tahu nggak caranya biar jadi double seperti itu? Kalau nggak tahu, berarti kita sama seperti petapa sekte lain. So the Buddha just mentioned the internal 500 and external 500, so it become 10. Hmm. Ya, jadi maksud Buddha sebenarnya bagaimana caranya 5 rintangan batin itu menjadi 10 rintangan batin, itu maksudnya 5 rintangan batin itu dibagi menjadi dua, masing-masing yang internal dan eksternal. Jadi dari 5 jadi 10. So here, internal sense desire refers to sense desire for one's own five aggregate, or external desire refers to the others five aggregates. So in the same way, the others also doubt and yes, this is how the sensual desire become true. Nah, lalu maksudnya adalah contohnya misalkan dalam rintangan batin nafsu indrawi ya. Jadi dari satu kita menjadi dua. Jadi maksudnya apa? Yang dibagi menjadi dua yaitu nafsu indrawi kepada hal yang internal dan nafsu indrawi kepada hal yang eksternal, gitu ya. Jadi apa? Yang internal itu adalah nafsu indrawi terhadap hal yang ada dalam diri kita sendiri, sementara yang eksternal adalah nafsu terhadap hal-hal yang ada di luar kita. Makanya dari satu menjadi dua. So internal evil and external evil like this, slot and top are the same. Yeah. The others, Hmm. mental hindrance also considers as internal and external. Hmm. Jadi begitu juga untuk semua lima-limanya rintangan batin ya. Jadi misalkan rasa benci ataupun niat jahat itu juga sama bisa dibagi menjadi dua. Niat jahat terhadap diri sendiri ataupun kepada makhluk lain. Ataupun misalkan kelambanan ataupun eh, eh, kelambanan dan kemalasan itu juga bisa terhadap diri sendiri ataupun makhluk lain. Ataupun kegelisahan itu juga bisa terhadap diri sendiri maupun makhluk lain. Dan keraguan-raguan juga bisa terhadap diri sendiri maupun makhluk lain. Jadi totalnya dari 5 menjadi 10. And for the seven feathers, some place different. So mindfulness, internal mindfulness, it refers to the mindfulness related to our aggregates, and external is outside. Nah, sementara untuk bagaimana caranya membelah 7 faktor pencerahan menjadi 14, ini ada sedikit berbeda ya, beberapa sama beberapa beda. Jadi di sini contohnya untuk faktor pencerahan yang pertama, sati ataupun perhatian, ini sama seperti sebelumnya, dibagi menjadi yang internal maupun yang eksternal. So discrimination also same. And here, well, Viriya different. Viriya is bodily energy and mental energy. Hmm. Lalu untuk faktor pencerahan yang kedua juga sama ya, apa, analisa dhamma itu dibagi menjadi dua, yang internal maupun yang eksternal. Sementara untuk faktor pencerahan yang ketiga, yaitu usaha, ini dibaginya bukan bukan internal eksternal, tapi dia sebagai energi ataupun usaha yang batin ataupun usaha jasmani. And the rapture BD accompanied by thought mean the BD of the first jhana. So first jhana has come with the Vitaka, Sawitaka BD, and the n- Avitaka BD, so without thought, is refers to the rapture of the second jhana. Hmm. Lalu untuk faktor pencerahan yang keempat, yaitu piti ataupun kegirangan, ini dibagi menjadi dua. Duanya adalah, pertama adalah yang disebut sawitaka piti. Ini artinya adalah kegirangan dari jana pertama sebenarnya. Jadi kegirangan yang masih berasosiasi dengan faktor mental witaka ataupun pengarahan batin ya. Itu yang terjadi di jana pertama. Sementara yang satu lagi adalah awitaka piti. Ini artinya adalah piti ataupun kegirangan yang muncul tanpa adanya witaka, tanpa perlu adanya pengarahan batin. Ini mungkin di jana kedua. Passaddhi, tranquility of body and tranquility of mind. Here, the tranquility of body does not refers to physical body. So, tranquility of body refers to the three mental aggregate of feeling, perception, and volition and formation. So, tranquility of mind refers to the consciousness, but it's different from the viriya. So, viriya bodily energy refers to really physical energy. Ya, jadi kita lanjut ke faktor pencerahan yang berikutnya yaitu pasadi ataupun ketenangan. Di sini faktor eh, pencerahan ketenangan ini dibagi menjadi dua, ya, dari satu menjadi dua, yaitu adalah ketenangan badan dan ketenangan pikiran. Tapi walaupun di sini dijelaskan sebagai ketenangan badan, sebenarnya ini bukan badan fisik, tapi lebih ke arah
eh, apa ya, tiga kanda yang terdapat dalam nama kanda di dalam agregat batin kita, yaitu agregat perasaan, agregat persepsi, dan agregat samkara ataupun bentukan batin ya. Ini yang disebut ketenangan dari eh, tubuh mental ya. Sementara untuk ketenangan dari pikiran itu maksudnya adalah ketenangan dari kesadaran ataupun winyana kanda ataupun agregat kesadaran kita, agregat kita ya. Berbeda dengan wirya. Kalau tadi wirya itu dibagi menjadi dua, tetap apa, ketenangan, usaha batin dan usaha jasmani ya. Tapi kalau di pencerahan, faktor pencerahan wirya itu benar-benar apa, usaha batin ya, berarti usaha yang di dalam batin, sementara usaha jasmani itu adalah usaha yang memang dilakukan secara jasmani. So concentration, samadhi, accompanied by thought, savitaka, savichara, and avidaka, avichara. So savitaka, savichara refers to the first jhana. Avidaka, avichara refers to the second jhana and higher stage of jhana. Lalu untuk faktor pencerahan yang berikutnya, yaitu adalah konsentrasi ataupun samadhi. Di sini dari satu juga dipecah menjadi dua, yaitu adalah sawitaka sawicara samadhi dan awitaka awicara samadhi. Jadi sawitaka sawicara ada artinya adalah konsentrasi yang masih berasosiasi dengan witaka dan wicara, dengan penerapan pikiran awal dan uh, penerapan sinambung terhadap pikiran, terhadap objek meditasinya ya. Itu maksudnya adalah jana pertama. Sementara yang awitaka bicara samadhi, ini artinya adalah konsentrasi jana, konsentrasi pikiran yang sudah tidak memerlukan witaka dan wicara. Maksudnya adalah ini adalah konsentrasi jana kedua dan jana-jana yang lain yang lebih tinggi. Then equanimity, same as before, the regarding things internal and external. Hmm. Sementara untuk faktor pencerahan yang terakhir, UPK, ini pembagiannya dari satu menjadi dua sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi dibagi hanya sebagai internal dan eksternal. Okay, so here the last Sutta, the very important. So Aggi the fire Sutta is important to know. Lalu saya sudah mengatakan sekarang kita masuk ke suta berikutnya ya, mungkin suta terakhir ya. Ini tentang suta tentang api ataupun agi suta ya. Ini sangat penting. Okay, so the same story. So when the other wanderer talk about that, the Buddha gave the instruction. So you can ask the question to them. When the mind becomes sluggish, which better or enlightenment is untimely to develop? I mean, you should not develop that time. Actually, so if we don't know this Sutta, we will think, oh, seven fetters or enlightenments are good and we can develop all the time, all of them. But actually, some of them are not good to develop when your mind becomes sluggish. Hmm. Eh, Jadi di sini Agi Sutta ini latar belakangnya sama seperti sebelumnya ya, bahwa seorang biku itu, beberapa biku itu bertemu dengan petapa dari sekte lain. eh, tapi di sini pertanyaannya agak berbeda ya. Jadi di sini pertanyaannya tentang lima rintangan batin dan tetap tujuh faktor pencerahan. Tapi di sini ketika mereka itu bertanya kepada Buddha bagaimana cara menjawabnya, eh, Buddha mengatakan bahwa para biku, ketika para pengembara sekte lain itu berkata demikian, mereka harus ditanya. eh, Ketika pikiran itu menjadi malas dan tumpul, faktor pencerahan apa yang pada saat itu tidak seharusnya dikembangkan. Jadi di sini maksudnya kita bisa mengerti ya bahwa walaupun mungkin kita punya pikiran bahwa oh, tujuh faktor pencerahan itu semuanya bagus gitu. Tapi menurut jawaban budaya ini kita bisa mengerti bahwa pada saat-saat tertentu, misalkan ketika pikiran kita itu sedang lembam dan malas dan tumpul, Buddha mengatakan bahwa ada beberapa faktor pencerahan yang tidak sebaiknya dikembangkan pada saat itu. In the same way, when your mind become excited, some factors are suitable to develop and some are not suitable to develop. Begitu juga ketika pikiran kita itu menjadi terlalu aktif ya, terlalu bersemangat, Buddha mengatakan ada beberapa faktor pencerahan yang pada saat itu eh, eh, tidak sebaiknya dikembangkan dan ada faktor pencerahan yang pada saat itu harus dikembangkan. Okay, so here Buddha gives the answer. When the mind becomes sluggish, not really active, and it is not the time to develop enlightenment factor or tranquility, passaddhi. So already sluggish, so you be more calm, you will be sleepy, right? And concentration
and equanimity. These three factors are not the right time to develop at the moment or sluggishness. Hmm. Nah, contohnya di bagian selanjutnya Buddha menjelaskan ya bahwa ketika pikiran itu sedang lembam, sedang malas dan tumpul, pada saat itu tiga faktor pencerahan ini tidak tidak adalah bukan waktunya untuk dikembangkan. Apa saja itu adalah pasadi, samadhi, dan UPK, yaitu ketenangan batin, konsentrasi, dan ketenangseimbangan. Kenapa seperti itu? Ya karena pada saat itu pikiran sudah lemas, sudah malas, sudah tumpul. Kalau kita mengembangkan ketenangan lagi, samadhi lagi, dan UPK lagi, pada saat itu pikiran akan bisa menjadi lebih malas dan lebih tumpul. The reason is because you cannot be successfully develop them. And when the mind already sluggish and you develop these three, and your mind will be turned into the sloth and torpor state. So you are so sleepy and cannot be mindful toward the meditation object. Hmm. Jadi alasan lainnya adalah karena ketika pikiran itu sedang malas dan tumpul, kita tidak bisa menyemangati pikiran kita dengan faktor-faktor pencerahan yang tadi itu, ketenangan, samadhi, dan keseimbangan gitu. Yang ada malah pikiran kita menjadi makin tidak bersemangat dan menjadi makin tumpul. So the Buddha give the example of making fire. So if you want to make a fire growing and flare up, so then although you want to make fires growing, but you put the wet grass or wet countdown or wet timber or spraying the water or scattering the soil over it. So that the small fire cannot become the big fire or flare ups because the thing you put are not suitable to make it your purpose. Ya, jadi untuk membantu menjelaskan penjelasan ini, Buddha juga memberikan suatu perumpamaan ya. Jadi ketika seseorang itu pikirannya dikuasai oleh kemalasan dan kelambanan, jika seseorang itu mengembangkan faktor pencerahan ketenangan, samadhi ataupun ketenangseimbangan, itu bagaikan jika seseorang itu ingin menyalakan api, ingin membesarkan api, tapi dia malah melemparkan rumput basah ke atas api tersebut, ataupun melemparkan kotoran sapi basah ke atas api tersebut, ataupun dia melemparkan kayu basah ke atas api tersebut, ataupun dia memercikan api tersebut dengan air, ataupun dia menaburkan tanah di atas api tersebut. Apakah dia bisa memperbesar api tersebut? Jawabannya tidak. Nah, jadi begitu juga apa ketika pikiran itu malas dan lembam, jika mengembangkan tiga faktor pencerahan yang tadi, ketenangan, samadhi, dan UPK, itu tidak akan bisa membuat pikiran itu menjadi lebih bersemangat. So do you remember three not to develop and tranquility and what? Concentration and equanimity. Okay, so three factor you can develop at that moment or your mind is so sluggish. So discrimination of the state that will increase your interest in the object. If you are trying to discriminate, okay, you are interested in more interested, you can keep awake. And also raising up the energy and the rapture. So these three factors are helpful to make your mind active. Hmm. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi tiga faktor pencerahan yang tidak seharusnya kita kembangkan ketika pikiran itu sedang malas dan lembam adalah faktor pencerahan ketenangan, faktor pencerahan konsentrasi, dan faktor pencerahan ketenangseimbangan. Nah, sementara sebaliknya, jika kita ingin mengembangkan faktor pencerahan yang tepat pada saat kita malas dan lembam, itu adalah tiga faktor pencerahan yang lain, yaitu adalah dhamma wicaya ataupun analisa dhamma, yaitu lalu wirya ataupun usaha, dan piti ataupun kegirangan. Karena dengan kita mengembangkan analisa dhamma ataupun usaha ataupun kegirangan, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk lebih tertarik dengan objek meditasi kita. Jadi pada saat itu pikiran malas dan lembam pun bisa teratasi. So you can easily give an arise and increase, so you can be successful in the practice. Ya, dengan mengembangkan tiga faktor pencerahan yang tadi ya, dhamma wicaya, wirya, dan piti, pada saat itu pikiran kita akan menjadi bisa lebih semangat lagi dan pada saat itu latihan kita bisa berkembang. So it is just like the making fire when you are making fire and you put the drying grass or drying countdown and drying timber and also blow on it and scatter, not scattering the soil over it. That's why the fire can become growing. Hmm.
Jadi ketika seorang itu pikirannya sedang malas dan lembam, ketika dia mengembangkan tiga faktor pencerahan yang tadi, Dhamma Wicaya, Wirya, dan Piti, itu Buddha mengatakan bagaikan seorang itu ingin menyalakan dan membesarkan api ya. Lalu dia melemparkan rumput kering ke atas api tersebut, kotoran ke sapi kering di atas api tersebut, kayu kering ke atas api tersebut, meniup api tersebut, dan tidak menaburkan tanah di atas api tersebut. Nah, tentu saja orang seperti ini akan bisa menyalakan api yang besar gitu. Begitu juga ketika pikiran malas dan lembam, dengan mengembangkan tiga faktor pencerahan ini, maka pikiran itu akan menjadi bebas dari kemalasan dan kelembaman. And in the opposite way, when your mind become excited, you should not develop the discrimination of state, energy, and rapture. So it is hard to maintain in the object too much exciting and also raising up the energy and the interest. That's why at that moment you should calm down and you should come down through the development of tranquility, concentration, and equanimity. These are the opposite factors each other. Hmm. Lalu di bagian sutta berikutnya, Buddha menjelaskan tentang bagaimana kalau pikiran kita ini posisinya itu bukan malas dan lembam, tapi lebih ke arah posisinya terlalu bersemangat ya. Nah, pada saat itu kita harus mengembangkan sebaliknya dengan yang tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan pikiran kita itu terlalu bersemangat, pada saat itu tidak sepantasnya kita mengembangkan analisa dhamma ataupun usaha ataupun kegirangan dalam diri kita karena yang ada nanti pikiran kita akan menjadi terlalu bersemangat, jadi tidak bisa memperhatikan objek meditasi dengan baik. Sementara pada saat itu yang lebih cocok untuk dikembangkan adalah faktor pencerahan, ketenangan, konsentrasi, dan ketenangseimbangan agar pikiran itu tidak terlalu bersemangat sehingga bisa memperhatikan objek dengan baik. And the last statement of the Buddha is mindfulness, I say, is always useful. So you have to develop mindfulness and both in the state of sluggishness or both in the state of exciting, you have to develop mindfulness. So in each statement of mind, how many Bojjhanga fetters you can develop? Four, right? So particularly three, and with the mindfulness, so become four. Okay. Nah, jadi lalu di bagian uh, berikutnya dari sutra tersebut, tadi kan kita baru bahas 6 faktor pencerahan ya. Sementara ada satu faktor pencerahan yang belum dibahas, yaitu adalah sati ataupun perhatian. Di sini Buddha mengatakan bahwa para biku, perhatian atau sati ini saya katakan adalah selalu berguna. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah di waktu pikiran itu sedang lembam ataupun malas, ataupun pikiran itu sedang terlalu bersemangat, sati ataupun perhatian itu akan selalu berguna untuk dikembangkan. Jadi boleh dikembangkan di dalam kondisi apa saja. Jadi di sini kalau kita rangkum, sebenarnya di dalam satu kondisi entah itu malas ataupun terlalu bersemangat itu ada minimal empat faktor pencerahan yang boleh kita kembangkan ya, yaitu satu sati dan ditambah tiga yang sesuai dengan kondisinya. Okay, so here, before we finalize, let me introduce another Sutta. So Sankarawa Sutta. Yeah. It is interesting that the Brahmin Sankarawa approach into the Buddha asked a question about how he cannot recall the hymns. So the hymns they are chanting, reciting the hymns, and for the whole day, most of the time, this is their work of Brahmin. So, but sometimes even the hymns that have been recited over a long period of time do not recur to their mind. I mean, they cannot recall to recite, forgetting. And sometimes the hymn have not been recited for a long period of time, just newly learned. Also, they can recite very well. So it become a very tricky question for him. So he asked the Buddha. Hmm. Jadi sebelum saya menutup menyimpulkan kelas kali ini, eh, saya ingin membahas satu sutta yang lumayan menarik yaitu sutta nomor 55, Sanggarawa Sutta. Di sini seorang Brahmana Sanggarawa bertanya kepada Buddha ya, bahwa Buddha, apakah sebab dan alasan mengapa kadang-kadang ada syair-syair yang saya sudah ulang-ulang dalam waktu lama, tapi saya nggak bisa mengingat
syair-syair tersebut gitu. Apalagi syair-syair yang belum pernah saya ulang. Tapi ada juga suatu saat itu di mana ketika ada syair-syair yang belum pernah saya ulang, yang saya sudah lama nggak ulang, tapi dia bisa muncul dalam ingatan saya. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Udah. So this Sudha is very relevant to the school kids, for the student. So they should know this Sudha. Kita mengatakan mungkin Suta ini lebih relevan atau lebih nyambung untuk anak sekolah ya yang masih belajar gitu. Jadi kalian bisa ajarkan ke anak kalian untuk So, belajar Suta ini. okay, the short answer is because the mind obsesses by the five mental hindrances. So at the moment, the, the power of memory going down and cannot recite even something you have been reciting for a long time. Hmm. Jadi jawaban singkatnya adalah kenapa syair-syair tersebut tidak bisa teringat adalah karena pikiran itu sedang dikuasai oleh lima rintangan batin ya. Jadi ketika pikiran itu sedang dikuasai oleh lima rintangan batin, pada saat itu ingatan kita itu pasti menurun ya. Jadi walaupun kita sudah mengulang-ulang syair tersebut dalam waktu yang lama, tapi karena dikuasai oleh rintangan batin, maka kualitas memori kita menurun. Jadi tidak bisa mengingat sesuatu yang sudah kita ulang-ulang secara berkali-kali. So under the strong level of mental hindrances or essential lust, and one cannot see it is really one's own good or others' good or good of the both sides. So he cannot make the proper choice to be good. Although everyone want to make better, and they cannot make a proper choice under the influence of five mental hindrances. Hmm. Jadi di sini juga ada bagian dari suta ini dikatakan bahwa ketika seseorang itu pikirannya itu dikuasai oleh lima nafsu indrawi, lima rintangan batin, maka pada saat itu sebenarnya pikirannya itu tidak bisa mengetahui ataupun tidak bisa membedakan yang mana yang sebenarnya akan baik untuk dirinya sendiri, yang mana yang akan baik untuk orang lain, ataupun yang mana yang akan baik untuk dirinya sendiri ataupun keduanya untuk orang lain juga gitu ya. Jadi walaupun orang itu mungkin niatnya baik, tapi jika pikirannya itu sedang dikuasai oleh lima rintangan batin ini, maka kadang hasilnya itu bisa tidak baik. So for each mental hindrances, the Buddha give the different example. Sensual desire, giving the example of the water mixed with the lake or turmeric or blue dyes covered by them, so you cannot reflect your facial reflection on the water. In the same way, you cannot recall the text you have been reciting for a long time. Hmm. Jadi di masing-masing lima rintangan batin ini ya, Buddha memberikan perumpamaan yang berbeda. Contohnya misalkan ketika pikiran itu dikuasai oleh nafsu indrawi ya. Pada saat itu pikiran itu Buddha mengatakan seperti air yang dicampur dengan pewarna kuning, pewarna biru ataupun pewarna merah gitu ya. Jadi karena air itu tercampur oleh banyak pewarna ini, maka kita tidak bisa melihat pantulan kita sendiri di air tersebut. Jadi begitu juga ketika pikiran itu dikuasai oleh nafsu indrawi, pikiran itu tidak bisa mengingat syair-syair yang dulu pernah kita pelajari berkali-kali. And for the evil is anger, so the Buddha give the a state of violent state of the water. You cannot reflect your facial expression on that. Hmm. Lalu untuk rintangan batin yang selanjutnya adalah niat jahat ya ataupun kebencian. Itu Buddha menyamakannya dengan perumpamaan air yang mendidih. Jadi di atas air yang mendidih kita tidak bisa melihat pantulan wajah kita sendiri. Then sloth and torpor, it is just like the water cover over with the water plants or algae. Hmm. Lalu untuk rintangan batin yang berikutnya kemalasan dan kelambanan itu seperti halnya air yang tertutupi oleh ganggang ataupun tumbuhan air ya. Jadi kita tidak bisa melihat pantulan kita di atas air tersebut. And for restlessness and remorse, is just like the water starts by the wind or rippling or swirling.
So because it is always shaken, you cannot see. Hmm. Lalu untuk di tangan batin yang berikutnya yaitu penyesalan dan keresahan itu diumpamakan sebagai air yang ditiup oleh angin ya. Jadi dia airnya selalu bergerak, selalu ada guncangan di dalam airnya ataupun ada debunya dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita melihat pantulan kita di atas air yang tidak tenang seperti itu. And for the doubt, Buddha gave the example of water, the muddy water placed in the dark, so you cannot see again. Hmm. Untuk rintangan batin yang terakhir ataupun keraguan-raguan, ini diumpamakan seperti layaknya air ataupun wadah air yang airnya itu berlumpur dan juga ditaruh di tempat yang gelap. Jadi pada saat itu ya kita tidak bisa melihat pantulan wajah kita di atas air seperti itu. Okay, so although we could not finish reading all the sutta in the Samyutta Nikaya, Bojjhanga Samyutta, because not have enough time, but we we cover all the important sutta in the Bojjhanga Samyutta, but Satipatthana Samyutta we have already finished. Hmm. Ya, jadi sampai saat ini walaupun kita tidak bisa ya belum selesai membahas semua suta di dalam Satipatthana Sangyuta ini, saya sudah mengatakan sebenarnya kita sudah membahas sebagian besarnya dari suta-suta yang penting yang terdapat di Bojjhanga Sanghyuta ini. So after learning the Satipatthana Samyutta and Bojjhanga Samyutta, I hope you see the path leading to the enlightenment, going through starting from the virtue and right view. So keeping the Yoniso Manasikara, going with the good friendship and good conduct, performing the good conduct as a basis of the practice, sila. After that, the practice of Satipatthana all the way until it reached to the final stage, and the sometime purposely developing according to the state of mind, purposely developing particular fetters or enlightenment until reach to the fulfillment. Hmm. Ya, jadi saya berharap ya setelah kita belajar sebagian besar dari Bojjhanga Samhita ini dan kemarin kita belajar Satipatthana Samhita, saya berharap kita semua itu bisa jadi lebih paham dan memahami jelas bagaimana sih caranya jalan yang ditunjukkan oleh Buddha ini untuk mencapai pencerahan ya. Jadi sebagai rangkuman dari pembelajaran kita kemarin bahwa semua itu dimulai dari sila dan pandangan yang benar ya, dari perilaku yang benar dan pandangan yang benar dan juga yang disertai dengan faktor eksternal yaitu adalah teman yang baik dan faktor internal adalah yoniso manasikara ya uh, perhatian yang bijaksana. Dengan landasan ini dengan sila pandangan yang benar, perhatian yang bijaksana dan teman yang baik, saya berharap kita bisa berlatih satipatthana hingga pada akhirnya mencapai pencerahan ya dan juga dari yang kita pelajari hari ini ketika kita berlatih mengembangkan 7 faktor pencerahan dan juga kita harus mengetahui mana faktor pencerahan yang harus kita kembangkan dalam situasi tertentu seperti yang tadi dibahas ya. Ada yang ketika posisi pikiran terlalu aktif ataupun pikiran terlalu pasif, pada saat itu kita harus mengembangkan faktor-faktor pencerahan yang sesuai dengan kondisi kita tersebut agar kita bisa pada akhirnya mencapai pencerahan. And also, I suggest you to write your own personal notes about each bojjhanga. So just like the Satipatthana Samyutta, what are the Satipatthana, how they are developed, and what are the most important key points teaching on that, and like this. So also have to remember the teaching here in the text mostly preached by the Buddha himself and also recorded in the Sixth Buddhist Council, and except the some more information from commentary. Most of the teaching come from the Buddha. And also you can understand the practice itself is not so complicated. Not so complicated. Later, later period of time, when the literature is penned, so it seems become more factors,
more information and become complicated. Hmm. Nah, jadi saya udah mengatakan ya, jadi setelah kita belajar Satipatthana Sanghyuta dan Bojjhanga Sanghyuta ini, kita sebaiknya menulis juga catatan pribadi kita tentang apa yang kita pelajari tentang masing-masing faktor pencerahan ini. Jadi misalkan apa saja sih faktor pencerahan dan bagaimana sih cara mereka dikembangkan dan apa saja poin-poin penting yang kita pelajari selama kelas ini, gitu ya. Lalu saya juga mengatakan bahwa mengingatkan kita ya bahwa sebenarnya Satipatthana dan Bojjhanga ini adalah hal yang benar-benar diajarkan langsung oleh Buddha gitu ya dan juga tercatat di dalam Sanggahayana ataupun Konsili Sangga yang nomor 6 gitu ya. Kecuali mungkin beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Sayadaw ini ada yang ditambahkan dari kitab komentar gitu ya. Tapi yang Sayadaw ingin ingatkan bahwa sebenarnya kalau kita lihat sutta yang kita pelajari di Bojjhanga Samyutta, So if kita you, lihat bahwa cara sorry, cara berpraktek yang diajarkan oleh Buddha ini sebenarnya tidak rumit ya gitu ya. Tapi mungkin ketika seiring berjalannya waktu, ketika makin banyak literaturnya itu membesar, ada banyak kitab komentar dan sebagainya, jadi seolah-olah seperti rumit gitu ya. Padahal sebenarnya ajaran yang diajarkan oleh Buddha langsung itu tidak terlalu rumit. if you are interested in learning more about the Satipatthana, so you can learn the Sharaji's book here, Mahasatipatthana Sutta, the great discourse on the foundations of mindfulness, given the information from the Mahasatipatthana Sutta, and it is commentary and sometimes information from sub-commentary, altogether 324 pages. So we cannot touch it during this class. So I hope you can keep studying until you can already understand to apply into your practice. Jadi saya mengatakan kalau misalkan kita memang ingin belajar lebih lanjut, lebih detail, saya mereferensikan satu buku ya dari Pao Sedoji tentang Mahasatipatthana Sutta. Jadi di situ Pao Sedoji menjelaskan secara detail tentang Mahasatipatthana Sutta berdasarkan penjelasan dari kitab awal ataupun kitab komentar maupun kitab sub komentar ya. Tapi karena ini cukup panjang, total halamannya ada 324 halaman, jadi ya tentu saja kita tidak bisa bahas di kelas ini ya. Jadi saya berharap kita terus belajar dalam Dhamma dan hingga nanti pada akhirnya kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha di dalam sutta ya hingga kita berhasil dalam latihan kita. Okay, so thank you. Zaidao, should we go to the Q&A session? Yeah, we can have a Okay. few minutes. Wandami Zaidao, Wandami Bante. Pertanyaan saya adalah, apakah meditasi dengan perenungan Marananusati itu termasuk ke dalam metode Bojjhanga Samyutta? Terima kasih, Zaidao. So the first question is it if we are developing Marananusati, is it also included in developing tadi apa Bojjhanga atau Satipatthana sih? Uh, is it It's included? Hmm, okay. not specifically included because the Marananusati cannot give rise the kind of enlightenment feathers, but still so can develop the mindfulness power, anusati, anusati recollection, always use the sati. Hmm. Ya, jadi saya sudah mengatakan bahwa ya mungkin tidak benar-benar sepenuhnya bisa menyempurnakan ya apa tujuh faktor pencerahan ataupun eh, apa, satipatthana itu, tapi ini tetap bisa membantu dalam latihan kita karena ketika kita melatih Marananusati ini ya kita sedang melatih satu faktor pencerahan minimal yaitu adalah sati ataupun anusati ya. Jadi ya ini sangat bisa membantu dalam latihan kita. And one thing, according to the commentary, recollection of the one's own death, it can be encouraged, it can be included under the H Samvega-Vatu. H Samvega-Vatu. That's why it can develop your energy, viriya. So I'm going to die. I don't know when, right? So I have to make up for before I die. Ya, sudah mengatakan di dalam kitab komentar juga dijelaskan ya bahwa eh,
melatih Marananusati ini ya, perenungan terhadap kematian, ini juga bisa termasuk dalam melatih ataupun mengembangkan samwega kita ataupun rasa keterdesakan dhamma kita. Jadi karena kita merasa terdesak bahwa kita tahu bahwa oh suatu saat saya akan mati, tapi saya tidak tahu kapan. Jadi pada saat itu wirya ataupun semangat faktor pencerahan wirya ini bisa muncul. Jadi mungkin bisa melatih faktor pencerahan wirya ini juga. So the time is already past 9 o'clock. Should we end up the class? I don't. Okay.